Halo Ahbab Villa, perkenalkan nama saya Sri Daning Aprianti. Hai kawan-kawan, perkenalkan nama saya Eci Febrian. Sebelum memasuki materi psikolinguistik bahasa, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang psikolinguistik bahasa. Pembelajaran merupakan suatu sistem, artinya pembelajaran merupakan satu kesatuan yang terdiri atas berbagai komponen yang saling menunjang. Karena itu, keberhasilan pembelajaran akan ditentukan oleh komponen-komponen yang terlibat dalam pembelajaran tersebut. Di antaranya adalah guru, siswa, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode, dan teknik pembelajaran, evaluasi, serta sarana yang dibutuhkan. Demikian pula dalam pembelajaran bahasa, agar pembelajaran bahasa berhasil, komponen-komponen tadi harus diperhatikan. Materi bahasa bisa dipahami melalui linguistik, sebagaimana dikemukakan oleh Budi Brata Andoyo, Sastro Miharjo, dan Khalid A. pada tahun 1997-1998, bahwa linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa, biasanya menghasilkan teori-teori bahasa. Tidak demikian halnya dengan siswa sebagai pembelajar bahasa. Siswa sebagai organisme dengan segala perilakunya, termasuk proses yang terjadi dalam diri siswa ketika belajar bahasa, tidak bisa dipahami oleh linguistik, tetapi hanya bisa dipahami melalui ilmu lain yang berkaitan dengannya, yaitu psikologi. Atas dasar ilmu tersebut, muncullah disiplin ilmu yang baru disebut psikolinguistik, atau disebut dengan istilah psikologi bahasa. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu hakikat pembelajaran bahasa. Pembelajaran pada hakikatnya adalah kegiatan guru dalam membelajarkan siswa. Ini berarti bahwa proses pembelajaran adalah membuat atau menjadikan siswa dalam kondisi belajar. Siswa dalam kondisi belajar dapat diamati dan dicermati melalui indikator aktivitas yang dilakukan, yaitu perhatian, fokus, antusias, bertanya, menjawab, berkomentar, presentasi, diskusi, mencoba, menduga, atau menemukan. Nah, hal ini berarti dalam pelaksanaan pembelajaran, pikiran siswa fokus pada materi pembelajaran dan tidak memikirkan hal lain di luar itu. Pengembangan pikiran tentang materi bahan ajar dilakukan dengan melakukan dan mengkomunikasikannya agar menjadi bermakna. Ini menurut Vettercell dalam bukunya pada tahun 1989. Belajar yang sesungguhnya tidak menerima begitu saja konsep yang sudah jadi. Akan tetapi, siswa harus memahami bagaimana dan dari mana konsep tersebut terbentuk melalui kegiatan mencoba dan menemukan. Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik atau pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dievaluasi secara sistematis agar subjek didik atau pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Ini menurut Komalasari pada bukunya di tahun 2010. Terdapat dua konsep yang tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu belajar dan mengajar. Belajar mengacu kepada apa yang dilakukan siswa, sedangkan mengajar mengacu kepada apa yang dilakukan oleh guru. Ini menurut Mufarroqah dalam bukunya pada tahun 2009. Selanjutnya,
Pembelajaran dipandang sebagai suatu proses yang meliputi kegiatan yang dilakukan oleh guru, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai evaluasi dan program tindak lanjut yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini merupakan pengertian menurut Subroto dalam bukunya pada tahun 1997. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu fungsi metode pembelajaran bahasa. Jadi, sebelum kita mengetahui fungsi dari metode pembelajaran bahasa, kita harus mengetahui makna dari metode pembelajaran itu sendiri. Metode pembelajaran adalah sekumpulan teknik yang digunakan untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran ke arah tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Metode pembelajaran bahasa sangat beraneka ragam, sehingga seorang guru harus jeli dalam memilih metode yang akan dipakai dalam pembelajaran. Sebagai catatan, bahwa tidak ada metode yang paling benar dan cocok untuk digunakan di segala kondisi, baik pelajar atau masyarakat. Maka, dalam pemilihan metode, pengajar hendaknya mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembelajaran bahasa. Yang kedua, masyarakat atau lingkungan di mana pembelajar berada. Yang ketiga, tingkat pelajar dalam pembelajaran bahasa, baik itu pemula, menengah, atau tingkat lanjut. Yang keempat, karakteristik pelajar. Dan yang kelima, bahasa pertama pelajar. Ruang lingkup pembelajaran bahasa. Sebagai disiplin ilmu yang baru, yang berdiri sendiri, psikolinguistik memiliki skop kajian atau ruang lingkup pembahasan. Berkaitan dengan hal ini, Yudi Brata dan kawan-kawannya menyatakan bahwa psikolinguistik meliputi pemerolehan atau akuisisi bahasa, hubungan bahasa dengan otak, pengaruh pemerolehan bahasa, dan penguasaan bahasa terhadap kecerdasan cara berpikir. Hubungan encoding atau proses mengkode dengan encoding atau penafsiran atau pemaknaan kode, hubungan antara pengetahuan bahasa dengan pemakaian bahasa, dan perubahan bahasa. Sejalan dengan pendapat Yudi Brata dan kawan-kawannya, File juga menjelaskan bahwa ruang lingkup psikolinguistik sebagai berikut: language processing, language strong and access, comprehensive theory, language and the brain, and first language acquisition, atau biasa disebut dengan pemrosesan bahasa, penyimpanan dan pemasukan bahasa, teori pemahaman bahasa, dan juga pemerolehan bahasa pertama. Memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu peran psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa. Siswa adalah subjek dalam pembelajaran. Karena itu, dalam hal ini siswa dianggap sebagai organisme yang beraktivitas untuk mencapai ranah-ranah psikologi, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. Kemampuan menggunakan bahasa baik secara reseptif atau menyimak dan membaca, ataupun produktif, berbicara dan menulis, melibatkan ketiga ranah tadi dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Granham pada tahun 1992. Terdapat aktivitas berbicara ditemukan sebagai berbicara yang menyimpang atau kurang benar. Berbicara yang menyimpang bisa kita lihat pada slide berikut ini. Menurut Granham, penyebab kesalahan yang dilakukan oleh pembicara diantaranya adalah kesaratan beban atau overloading, yaitu perasaan was-was menghadapi ujian atau pertemuan dengan orang yang ditakuti, atau karena penuturnya kurang menguasai materi. Terpengaruh oleh perasaan afektif, kesukaran melafal kata-kata,
dan kurang menguasai topik. Dari penyebab kesalahan-kesalahan tadi dapat kita klasifikasikan berdasarkan ranah psikologi. Penyebab kesalahan berupa perasaan was-was berkaitan dengan ranah afektif. Penyebab kesalahan berupa kurang menguasai materi atau topik berkaitan dengan ranah kognitif. Dan penyebab kesalahan berupa kesukaran melafalkan kata berkaitan dengan ranah psikomotor. Contoh-contoh kesalahan dan penyebab kesalahan yang telah terjadi diantaranya adalah menunjukkan bahwa peran psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa itu sangat penting. Dari pembahasan kami tadi, dapat disimpulkan atau ditarik benang merahnya bahwa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari perilaku berbahasa, baik perilaku yang tampak maupun perilaku yang tidak tampak. Persepsi, pemerolehan bahasa, dan pemroduksian bahasa secara proses yang terjadi di dalamnya. Contoh, perilaku yang tampak dalam berbahasa adalah perilaku manusia ketika berbicara dan menulis, atau ketika dia memproduksi bahasa. Sedangkan contoh perilaku yang tidak tampak adalah perilaku manusia ketika memahami yang disimak atau dibaca, sehingga menjadi sesuatu yang dimilikinya, atau memproses sesuatu yang akan diucapkan atau ditulisnya, atau ketika dia memahami bahasa. Nah, dengan demikian, jelaslah bahwa betapa penting peranan psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa. Peran psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa sangat penting, karena dengan memahami psikolinguistik, seorang guru memahami proses yang terjadi dalam diri siswa ketika siswa menyimak, berbicara, membaca, ataupun menulis. Sehingga manakala kemampuan dalam keterampilan berbahasa bermasalah, guru dapat melihat dari sudut pandang psikologi atau alternatif solusinya.